keliling bukan hanya sekedar ritual keagamaan saja, tetapi juga momen penting untuk memperkuat solidaritas antar warga, yang mana tradisi ini telah berlangsung secara turun-temurun dan tidak dapat dipisahkan dari perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah Hari Raya Idul Fitri berkaitan erat dengan dua peristiwa dalam sejarah Islam, yaitu Perang Badar dan Hari Raya Masyarakat Jahiliyah. Perayaan Idul Fitri pertama kali digelar pada tahun ke-2 Hijriah, yaitu bertepatan dengan kemenangan kaum muslimin pada Perang Badar. Usai perang, secara tidak langsung umat muslim merayakan kemenangan dengan penuh rasa syukur dan gembira. Bukan hanya kemenangan dalam perang, tetapi juga kemenangan karena berhasil berpuasa selama 1 bulan di saat itu. Kemudian, hal ini mulai terjadi tradisi dan ibadah yang dilakukan umat Islam hingga saat ini. Sebelum itu, tepatnya sebelum agama Islam datang, kaum Arab Jahiliyah merayakan 2 hari raya yang sangat meriah. Disebutkan dalam hadis bahwa Idul Fitri yang kini dirayakan setiap tahun tak lepas dari sejarah tradisi masyarakat Jahiliyah yang memiliki kebiasaan khusus bermain dalam 2 hari. Kemudian, setelah Rasulullah mendapat perintah untuk menyebarkan Islam dan jalan kebenaran yang berasal dari Allah, tradisi tersebut berubah. Dalam hal ini, Rasulullah mengganti Hari Raya Masyarakat Jahiliyah menjadi perayaan yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kaum Jahiliyah dalam setiap tahunnya memiliki 2 hari yang digunakan untuk bermain. Ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah, Rasulullah bersabda, kalian memiliki 2 hari yang biasa digunakan bermain. Sesungguhnya Allah telah mengganti 2 hari itu dengan hari yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Sebelumnya, 2 hari tersebut diisi oleh perayaan pesta pora dengan tradisi mabuk-mabukan dan menari. Konon, ini merupakan pengaruh budaya dari orang Persia kuno. Kemudian, setelah turun kewajiban puasa Ramadan, Rasulullah mengganti perayaan tersebut menjadi Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha yang diperingati setiap tahun hingga saat ini. Tradisi ini biasa dilakukan pada malam terakhir bulan Ramadan, di mana umat Islam berbondong-bondong keliling kampung dengan membawa berbagai macam alat musik, obor, dan spanduk yang berisi ucapan takbir. Tradisi malam takbir keliling memiliki makna yang mendalam bagi umat Islam. Pertama, tradisi ini merupakan bentuk ekspresi rasa syukur dan bahagia atas datangnya Hari Raya Idul Fitri. Kedua, tradisi ini menjadi momen untuk mempererat tali persaudaraan dan solidaritas antar umat Islam. Di Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, biasanya setelah berjalan mengelilingi kampung akan ada undian hadiah. Tiap rumah dibagikan kupon sejumlah 4-5 kupon. Pembagian kupon tersebut dilakukan H-10 menjelang Lebaran. Pemilik rumah dimintai uang seikhlasnya untuk mendapatkan kupon tersebut. Uang yang terkumpul akan diberikan hadiah saat undian nanti.
Tradisi malam takbir ini dapat dianalisis menggunakan teori solidaritas dari M. Durkheim. Durkheim sendiri mendefinisikan solidaritas ini dibagi menjadi dua konsep, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik tercipta melalui kesamaan nilai dan kepercayaan. Interaksi dan kepercayaan yang sama membuat mereka berkumpul untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Selanjutnya, solidaritas organik tercipta melalui interaksi dan rasa ketergantungan antar individu. Ketika umat Islam saling membantu dalam mempersiapkan dan melaksanakan Hari Raya Idul Fitri.